Halo semuanya, kembali lagi di channel Harata Arkan. Jadi kali ini di depan kita sudah ada motor terbaru dari Kawasaki naked bike favorit gua nih ya, New Kawasaki Z900. Oke, jadi hari ini tanggal berapa nih ya? Kawasaki Indonesia baru aja merilis motor terbarunya, naked bike favorit nih ya, Kawasaki Z900. Tapi kalau dulu biasanya Z900-nya cuma satu model, kali ini Kawasaki Indonesia merilis dua model nih. Jadi kalau dulu kan tipenya satu aja tuh ya, yang ada di sana. Tapi kali ini ada yang tipe standarnya, kemudian ada yang tipe SE-nya juga, yang tentunya ada perbedaan di beberapa parts-nya yang nanti akan kita bahas satu persatu. Parts apa aja yang membedakan antara yang standar dan yang tipe SE-nya. Nah, yang benar-benar bikin mengejutkan yaitu harganya guys. Jadi harganya itu jauh banget kalau kita compare sama Z900 yang generasi sebelumnya. Nanti di akhir video akan gue bahas mengenai harganya, berapa yang standar dan juga berapa yang tipe SE-nya. Sekarang kita lihat dari yang tipe standarnya dulu. Jadi udah cukup banyak perubahannya kalau kita compare dengan generasi sebelumnya. Yang pertama kita bahas dari segi desainnya. Desainnya tentunya udah beda banget kalau kita compare sama Z900 yang generasi sebelumnya. Mulai dari headlamp kalian bisa lihat ya, udah berubah banget, dan sekarang katanya sebutannya udah Sugumi juga, jadi sama seperti Z1000. Nah, ke bawah lagi di sini untuk yang tipe standar, shocknya, finishingnya warna hitam seperti ini, kemudian spakbornya masih tetap sama bentuknya, kemudian kaki-kakinya kaliper tetap menggunakan kaliper dari Nissin, bannya Dunlop, ukuran depannya itu 120/70. Kemudian kita ke belakang lagi, di sini untuk tangkinya tentunya udah berubah juga pastinya. Tuh ya, bodi-bodi bagian depan tangkinya sini, kemudian fairing sampingnya udah berubah juga. Ini katanya plastik kalau nggak salah ya, tapi finishingnya dibikin seperti aluminium brush seperti ini nih. Tuh ya, jadi kayak mirip besi gitu guys. Nah, kemudian yang beda banget itu adalah bagian speedometernya. Speedometer sekarang udah berubah banget, jadi jauh lebih besar ya kan, dan lebih bagus juga secara tampilannya, lebih HD juga. Dan ada beberapa fitur yang membedakan sama generasi sebelumnya, nanti akan kita bahas. Nah, di sini stang bagian kirinya sekarang udah ada cruise controlnya juga guys, gokil ya. Jadi teknologinya makin canggih, tapi harganya malah turun kalau di compare sama yang generasi sebelumnya. Udah ada cruise control, kemudian ini pengaturan untuk bagian menu, lampu sen, hazard, klakson, ini ada pass light. Sebelah kanan ini untuk nyalain motornya sama seperti yang generasi sebelumnya. Untuk kuncinya juga masih di sini, posisinya masih sama. Stangnya tadi gue sempat dudukin juga, riding positionnya menurut gue masih sama seperti yang generasi sebelumnya. Nah, ini yang tipe standarnya. Tuh ya, joknya seperti ini, dan buntutnya sekarang sudah berubah tuh. Akhirnya berubah juga karena dari generasi-generasi yang sebelumnya, yang awal banget 2017, kemudian yang facelift 2020 sampai 2019 itu kan buntutnya masih sama aja kan. Bagian depan doang yang beda. Nah, ini sampai ke bagian buntutnya juga sekarang udah berubah. Tapi jadi ciri khas Z-nya jadi hilang ya. Jadi malah bentuknya kayak huruf W gitu tuh untuk stop lamp bagian belakangnya. Yang pasti udah LED, semua lampunya depan, belakang, sampai ke lampu sennya itu udah LED semua. Untuk armnya masih sama bentuknya, seperti ini. Mesin juga sama, 948 cc ya kan, dan sekarang sudah ada quick shift-nya. Quick shift-nya nggak cuma di tipe yang SE doang, tapi yang di tipe standarnya juga udah ada quick shift up and down. Oke lah, jadi udah kayak ZX25 tuh. Memang itu yang sangat dibutuhkan dari sebuah naked bike ya, dari Kawasaki. Karena kalau biasanya gue pakai Z900, kalau nggak ada quick shift-nya menurut gue kayak agak kurang aja gitu. Nah, terus sekarang di bagian frame-nya di sini ada semacam cover gitu, warna hitam glossy kayak gini. Di generasi sebelumnya kayaknya ada juga, cuma kayaknya nggak di finishing glossy kayak gini ya. Jadi mesin masih sama ya kan, semua paling bodi-bodinya aja yang berubah, sama teknologinya juga ada upgrade juga kalau kita compare sama model sebelumnya. Tuh, bentuk knalpotnya juga masih sama, suspensi belakang masih sama ya kan. Yang belakangnya ini pakai Dunlop juga, pastinya ukurannya 180 guys per 55 ya, ring 17. Nah, jadi seperti itu untuk yang tipe standarnya. Nah, sekarang kita lihat yang tipe SE-nya. Nah, ini dia yang tipe SE-nya, yang tentunya cukup banyak ya perbedaannya kalau kita compare sama yang tipe standarnya. Kita lihat dari bagian depan. Oh ya, untuk livery tentunya beda kalau di compare sama yang standarnya tadi. Nah, suspensi depan finishingnya warna gold seperti ini, tapi ini bukan Öhlins ya.
Jadi memang suspensi bawaannya tapi finishingnya warna gold kayak gini, velgnya warna hijau tuh ya. Kemudian finishing spakbornya warna abu-abu. Kalau tadi kan hitam doff kayak gitu ya. Nah ini warna abu-abu, velgnya warna hijau. Kemudian kalipernya sudah menggunakan kaliper dari Brembo tuh, yang tipe SE-nya. Gokil ya. Sampai ke disnya juga menggunakan dis dari Brembo. Nah radiatornya, pipa-pipanya ini knalpot semua sama. Untuk yang tipe SE-nya yang membedakan nih di belakang, untuk suspensi belakangnya udah menggunakan suspensi dari Öhlins. Gokil ya, bawaan pabrik ya kan, suspensinya udah Öhlins. Ini untuk yang tipe SE-nya. Velg belakang hijau juga, nggak belang. Nah, yang membedakan lagi di bagian joknya. Jadi stitchingnya ada perbedaan untuk bagian joknya. Kalau kita compare sama yang tipe standar lagi, cakep yang kayak gini nih ya. Untuk harganya yang tipe SE-nya ini di sekitar 219 juta. Nah, untuk yang tipe standarnya itu harganya di 199 juta. Luar biasa. Turunnya banyak banget kalau di-compare sama yang generasi sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu terakhir gue tahu kayaknya di kisaran berapa ya? 260 sampai 270 setahu gue. Tapi yang untuk generasi terbarunya ini harganya justru malah turun, guys. Yang ini 199 juta, yang ini 219 juta. Kalian udah dapetin Z900 terbaru, udah dapet Brembo, udah dapet Öhlins juga. Gokil banget ya. Luar biasa memang Kawasaki cukup bikin ini ya, bikin kaget orang-orang ya, harganya berubah banget. Oh, yang ini mati. Jadi kita lihat yang ini aja. Untuk fitur di speedometernya sih sama aja. Kalau untuk yang tipe standar sama SE-nya, yang beda tuh cuma tadi Öhlins, Brembo ya kan. Nah sekarang kita lihat ke bagian speedometernya. Ini kok dari bagian situ gelap ya? Nah, dari sini aja deh. Tuh. Jadi tampilannya seperti ini dan dia udah ada 2 tema juga untuk tampilannya, nanti kita akan lihat. Jadi RPM-nya di sini ada gear indikator, kemudian ada riding mode juga, ada speedometernya, ada jam, odometer dan lain-lain. Udah cukup komplit pastinya untuk tampilan bagian speedometernya. Di sini juga sekarang ada lean indikatornya. Jadi kemiringan berapa derajatnya ini udah ketahuan di bagian sini, sama kayak di Kawasaki Ninja ZX-10. Nah di bagian atas ini ketahuan nih powernya di full atau low, kemudian traction controlnya di berapa, ini bisa kita lihat di bagian atas sini. Nah sekarang kita masuk ke bagian menunya, tinggal pencet tombol yang ada di sini, tekan agak lama. Nah kita masuk ke bagian menunya, di sini ada vehicle setting. Kita masuk lagi, shift lamp bisa diatur seperti biasa, mau di berapa ya kan, berapa ribu RPM, mau nyalain atau enggak untuk shift lampnya. Kemudian tuh ya Kawasaki quick shifternya bisa kita nyalain atau matiin juga. Kemudian di bawahnya ada untuk lampu immobilizernya. Oke, kita back lagi. Nah, displaynya di sini ada 2 tipe tuh. Jadi ada tipe 2 dan ada tipe 1. Untuk tipe 1-nya tampilannya seperti itu, guys. Oke, kita back lagi. Di bawahnya ada brightness dan ada background. Ini auto itu, jadi nanti bisa gelap atau terang secara otomatis untuk bagian si speedometernya. Kita balik lagi. Nah, ini untuk setting date dan jam, service, bluetooth, unit, dan sekarang udah bisa kita koneksikan ke HP kita. Kemudian juga udah ada fitur voice command-nya. Gokil sih, keren banget. Jadi kita bisa ngatur HP-nya tuh pakai voice command. Gokil ya, luar biasa sekali. Jadi seperti itu untuk tampilan bagian menunya. Kita back lagi. Nah ini masuk lagi ke bagian speedometernya. Yap, jadi kurang lebih seperti itu untuk new Kawasaki Z900 standar dan yang tipe SE-nya. Gimana menurut kalian secara tampilan? Kalau fitur ya udah pasti oke lah ya, karena kan udah upgrade nih, banyak teknologi baru yang ada di new Z900 ini. Tapi gimana menurut kalian mengenai desainnya? Apakah cakepan desain yang model ini atau yang model sebelumnya? Coba tulis di kolom komentar di bawah gimana tanggapan kalian mengenai desainnya. Gue sih kayaknya sih oke ya, cakep ya. Gimana nih? Sikat atau enggak, guys? Oke, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Ya, nextnya siapa tahu bisa nyobain langsung motornya kan. Penasaran seperti apa rasanya Kawasaki Z900 terbaru ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you, guys.